Tugas Bank Sentral atau Bank Indonesia. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dilaksanakan untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank Sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar serta produser yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi perbankan. Pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan makroprudensial, yaitu kebijakan yang dibuat untuk membatasi risiko dan biaya krisis, sistematik agar keseimbangan sistem keuangan tetap terjaga. Soal yang kedua, Otoritas Jasa atau Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan yang ketiga, mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Selanjutnya ada tugas OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor IKNB. Pasar modal syariah, secara umum pengertian pasar modal syariah adalah suatu wadah bertemunya antara pembeli dan penjual, permintaan dan penawaran, terhadap efek surat berharga yang bersifat jangka panjang, di mana operasional dan sistem yang dilakukan tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Saham syariah pada hakikatnya konsep saham telah sesuai dengan prinsip syariah, yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut berlaku yang disebut dengan al-ghunmu bil ghurmi, atau bersama keuntungan ada risiko yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dari besarnya porsi atau nisbah yang ditetapkan di awal. Selanjutnya ada pengertian sukuk. Saat ini konsep sukuk telah beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan. Definisi yang diresmikan oleh beberapa lembaga juga mengacu pada praktik kontemporer dari penerbitan dan jual beli sukuk. Beberapa definisi tersebut antara lain sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan bagian kepemilikan yang tak terbagi atas suatu aset berwujud, nilai manfaat aset atau usufrukt dan jasa servis, atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek atau kegiatan investasi tertentu. Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AADIFI. Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Otoritas Jasa Keuangan atau PJOK nomor 18 atau PJOK 4 2015 tentang persyaratan dan penerbitan sukuk. Sukuk, saat ini konsep sukuk telah beradaptasi dengan perkembangan industri keuangan. Definisi yang diresmikan oleh beberapa lembaga juga mengacu pada praktik kontemporer dari penerbitan dan jual beli sukuk. Beberapa definisi tersebut antara lain sertifikat yang bernilai sama yang mempresentasikan
bagian kepemilikan yang terbagi atas suatu aset terwujud, nilai manfaat aset, usufruk dan jasa servis atau atas kepemilikan aset dari suatu proyek kegiatan investasi tertentu. Accounting dan Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AADIFI, sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya. Otoritas Jasa atau Keuangan PJOK tentang persyaratan dan penerbitan sukuk. Yang keempat, proximate atau CGUS, causa proximal, suatu penyebab utama aktif dan efisien yang menimbulkan suatu kerugian dalam sebuah rangkaian kejadian. Ketentuan klaim dalam prinsip asuransi ini adalah apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama yang kalian harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama aktif dan efisien yang dapat menggerakkan suatu rangkaian peristiwa tanpa terputus yang mana akhirnya menimbulkan kecelakaan tersebut. Dari pertimbangan tersebut baru dapat ditentukan jumlah klaim yang diterima oleh pemegang polis, soal yang keempat terakhir, asuransi syariah dalam sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung resiko atau sharing of risk dengan mengibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui dana tabarruk yang akan digunakan untuk membayar klaim atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dan mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta. Perusahaan bertindak sebagai pengelola operasional saja, bukan sebagai penanggung seperti pada asuransi konvensional. Selanjutnya ada asuransi kesehatan. Hampir sama dengan asuransi kendaraan. Ketika kita membayar premi, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Apabila terjadi kecelakaan atas kendaraan kita, maka asuransi akan membayar kerusakan yang terjadi. Apabila kendaraan tidak terjadi apapun, maka premi asuransi yang dibayarkan akan hangus. Begitu juga dengan asuransi kesehatan. Apabila kita sudah membayar, maka kita akan dilindungi 1 tahun ke belakang. Jika kondisi kita sehat walafiat, tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayarkan akan hangus. Lalu, di mana letak kerugiannya? Bukankah kita sudah dijaga oleh asuransi jika terjadi maupun tidak terjadi resiko? Artinya kita harus bersyukur atas kesehatan yang terjadi dalam 1 tahun kemarin.